sampaikan di awal tadi bahwa saya akan menjelaskan sub pokok inti mengenai hak atas tanah. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu hukum agraria. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak pengampu mata kuliah hukum agraria. Baik teman-teman sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA. UUPA ini bertujuan untuk mengatur dan menyeimbangkan hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu adalah pengertian singkat mengenai hukum agraria, dan saya rasa teman-teman sekalian telah mengerti apa itu hukum agraria yang diatur dalam Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hak atas tanah pada inti pembahasan ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak atas tanah meliputi beberapa hak, diantaranya ada hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha dan hak sewa. Dari beberapa hak tanah tersebut, saya akan mengemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan hak guna bangunan atau HGB. Baik teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa hak guna bangunan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur ada beberapa jenis pokok yang harus diselenggarakan, yakni yang pertama yaitu hak guna bangunan atau HGB ini bisa diberikan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan asli di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, HGB atau hak guna bangunan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga, HGB dapat dialihkan, dijual, digadaikan, atau diwariskan asalkan masih dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat, jika HGB telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjangkan, maka hak atas tanah tersebut akan kembali ke pemilik tanah atau negara. Kemudian yang kelima, pemegang HGB harus memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya dan tidak merugikan kepentingan umum. Dengan maknanya bahwa hak guna bangunan ini sering digunakan dalam konteks properti komersial seperti pembangunan ruko, gedung perkantoran, atau apartemen. Antara lain bahwa hak guna bangunan ini memberikan pemegangan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah termaksud membangun di atasnya. Tetapi tanah tersebut tetap menjadi milik pemilik asli atau negara itu. Ini berarti bahwa pemegang hak guna bangunan atau HGB ini tidak dapat menjual atau mengalihkan tanah tersebut, tetapi mereka dapat menjual atau mengalihkan bangunan atau struktur yang mereka bangun di atas tanah tersebut. Dengan pembahasan terakhir ini, maka berakhirlah paparan materi dari saya. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik dari Tuhanmu dan kesalahan datang dari manusia yang ingin terus memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian, saya Ika Kartika pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.